Padahal yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smartphone kita. Mau ke Amerika, di sini komplit ada semuanya. Mau ke Rusia, di sini juga ada semuanya. Mau ke Jerman, di sini juga ada semuanya. Dan saya kira ini juga relevan untuk Bapak Ibu anggota Dewan. Dari Singapura bernama Mahbubani memaparkan tulisan berupa pujian untuk Presiden Joko Widodo. Mahbubani menulis artikel berjudul The Genius of Jokowi dan menceritakan capaian Jokowi selama menjadi Presiden Indonesia. Poin penting yang disampaikan peneliti Singapura itu adalah Jokowi mampu menjaga stabilitas politik bahkan menyatu dengan lawan politiknya. Tulisan Mahbubani dipublikasikan pada 6 Oktober 2021. Bahkan, Mahbubani sampai menyebut tidak dapat disangkal Jokowi adalah pemimpin paling efektif. Ia juga menjabarkan program-program yang dijalankan Jokowi terkait pendidikan, sosial, dan infrastruktur. Di awal tulisannya yang kami kutip dari laman projectsyndicate.org, Kishore Mahbubani menyatakan keberhasilan Presiden Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Jokowi memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia. Ia juga menyebut Jokowi memimpin di salah satu dunia yang terkenal paling sulit diperintah di dunia. Kishore Mahbubani, orang yang menulis soal Jokowi Genius adalah profesor di Asia Research Institute, National University of Singapore. Profesor Mahbubani pernah mendapat sejumlah penghargaan, antara lain 50 pemikir dunia terbaik dari majalah Prospect tahun 2014, lalu 50 intelektual teratas di dunia dari Financial Times tahun 2009, dan 100 intelektual publik dunia dari Foreign Policy and Prospect tahun 2005. Mengentaskan kemiskinan. Di zaman kita dulu juga membangun 10 tahun, betul? Asalkan jangan mangkrak ya, Pak SBY ada infrastruktur yang dia bangun tidak diteruskan. Misalnya infrastruktur sudah dibangun setengahnya, berikutnya mangkrak. Ini kan uang hilang jadinya. Triliunan itu, bahkan ratusan triliun itu. Itu kerugian bagi bangsa kita. Proyek era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bernilai 2,5 triliun itu mangkrak akibat KPK menemukan kasus korupsi. Tak salah, sejumlah netizen menyindir Hambalang seperti rumah hantu terbesar di Indonesia. Ya, tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Itulah mengapa bahwa Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Indonesia ini masih berlimpah. Laut kita ini 75% dari tanah kita gitu. Kemudian hutan kita, mineral kita dan lain-lain itu masih luar biasa gitu. Jadi saya percaya bahwa kekuatan kita sebagai negara bangsa itu sangat kuat sekali. Jadi wajar kalau uang itu kemudian dipakai oleh Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur karena memang itulah keperluan kita sekarang ini. Tidak mungkin kita bersaing dengan negara-negara lain kalau jalannya becek. Benar, tidak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain kalau kita tidak punya airport di provinsi-provinsi yang kita miliki. Benar, dengan infrastruktur itulah rakyat diberikan kemudahan untuk membawa produk-produknya. Karena ada infrastruktur. Kita butuh infrastruktur, betul? Infrastruktur penting. Tapi jangan serba beton, jangan serba benda fisik, tetapi jiwanya dibangun. Seperti lagu Indonesia Raya bagaimana? Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jangan dibolak-balik.
Kalau dilihat dari pembangunan infrastrukturnya maju dong. Waktu itu Pak Jokowi mengatakan setelah kita membangun infrastruktur, kita akan membangun sumber daya manusia. Emang benar. Untuk yang kedua itu, untuk membangun negara yang servicesnya bagus, ya kita memperbaiki pendidikan. Ada orang yang memang jago, Pak Harto tuh diem betul. Tapi setelah ketemu orang tuh dia tata semuanya. Bantah. Itu bisa dibilang demagog. Ada tirani dalam kata-katanya, nggak berani dibantah sama orang. Tapi kita lihat, memang dia jago, Pak. Pak Harto dia mampu memanage militer, organisasi negara, dia ciptakan orang nggak berkutik sama dia. Emang ada orang yang memang jago, Pak Harto tuh diem betul. Tapi setelah ketemu orang tuh dia tata semuanya. Diam kita, 32 tahun dia berkasa. Ini ada yang namanya ignoran, Pak. Ignoran itu bahasa Jawanya itu pelangap-longo. Kalau orang tuh pelangap longo, Pak, ya, semua yang isi otaknya orang lain. Dan kebetulan yang di sekitarnya brengsek semua. Akhirnya isi otaknya itu jelek semua, Pak. Nggak ngerti gitu loh. Berani-beraninya gitu loh, apa namanya? Sejak hari pertama. Ancaman gempa bumi Megatrust 8,9 skala Richter ditakutkan dapat memicu tsunami setinggi 34 meter. Terakhir tepat setahun bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali terjadi. Pada Minggu 4 Desember 2022, Gunung Semeru kembali erupsi meluncurkan awan panasnya. Awan panas guguran Semeru sudah menyentuh jembatan Geladak Perak Candi Puro yang sempat putus diterjang erupsi serupa pada 4 Desember 2021 lalu. Karena itu, mengingat banyaknya potensi bencana di tanah air, Ketua Umum Partai Anies Bata pernah menyarankan agar Indonesia perlu segera membangun solidaritas mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini penting dilakukan untuk meminimalisir jumlah korban jiwa, serta menghindarkan adanya kebutuhan politik jangka pendek setiap kali ada bencana kemanusiaan. Lalu bagaimana membaca ancaman bencana ini? Apa saja langkah yang harus kita lakukan dalam memitigasi bencana alam? Ikuti kembali Glora Talk edisi ke-74, Rabu 7 Desember 2022, pukul 15.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat, dengan mengangkat topik seputar Indonesia dan ancaman bencana alam. Bagaimana kita memitigasinya? Disiarkan secara langsung hanya di YouTube channel Glora TV dan Facebook Partai Glora Indonesia. Selamat menonton. Pada Desember 2022 ini, terkait dengan meningkatnya intensitas curah yang tinggi. Intensitas curah yang tinggi bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, dan pergerakan tanah. Berbagai daerah di Indonesia sudah mulai terjadi banjir, bahkan dilanda banjir bandang. Cuaca buruk juga menyebabkan terjadinya gempa bumi silih berganti di tanah air. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mengimbau warga agar waspada soal potensi pergerakan tanah di Jakarta, terutama di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Pergerakan tanah ini terjadi jika curah hujan di atas normal. Pergerakan tanah sudah terjadi di Bogor, Sukabumi, dan beberapa daerah lain di Jawa Barat. Sementara, belum hilang ingatan kita mengenai terjadinya gempa bumi di Cianjur 5,6 magnitudo beberapa waktu lalu yang telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 334 korban jiwa. Pada Sabtu 3 Desember 2022 kemarin, gempa bumi kembali terjadi di Garut dengan kekuatan 6,1 skala Richter. Untungnya, gempa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, hanya kerusakan saja. Namun, setelah itu gempa justru terus berlanjut, terjadi hingga Minggu 4 Desember 2022 pagi di berbagai daerah di Indonesia. Gempa bumi yang terus berlanjut pasca gempa Cianjur ini ditakutkan akan memicu gempa bumi Megatrust 8,9 skala Richter yang masih terus membayang-bayangi sebagian wilayah Indonesia, khususnya Jakarta. Karena ancaman gempa bumi Megatrust 8,9 skala Richter ditakutkan dapat memicu tsunami setinggi 34 meter. Terakhir tepat setahun bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali terjadi. Pada Minggu 4 Desember 2022, Gunung Semeru kembali erupsi meluncurkan awan panasnya. Awan panas guguran Semeru sudah menyentuh jembatan Geladak Perak Candi Puro yang sempat putus diterjang erupsi serupa pada 4 Desember 2021 lalu. Karena itu, mengingat banyaknya potensi bencana di tanah air, Ketua Umum Partai Anies Bata pernah menyarankan agar Indonesia perlu segera membangun solidaritas mitigasi bencana.
kebijakan antar lembaga atau antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Soal ego sektoral, Pak, yang bahkan diakui oleh Ketua Gugus Tugas Pak Doni Monardo, ego sektoral yang menyulitkan wewenang yang diberikan padahal sudah besar lewat Kepres yang Bapak terbitkan, tetapi dalam prakteknya di lapangan tumpang tindih dan tidak efektif, Bapak Presiden. Ya, tidak ada hal yang sempurna. Saya kira yang selalu saya evaluasi mana yang kurang, saya perintahkan untuk segera diperbaiki, plus minusnya mana yang baik itu yang kita pakai. Tetapi sekali lagi bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian, kementerian tidak bisa bekerja sendirian, harus melibatkan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat desa, RT, RW, dan seluruh masyarakat. Ini harus terlibat semuanya, ini pekerjaan besar. Ya. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendirian, nggak mungkin. Karenanya sangat penting koordinasi dan saling memastikan efektivitas kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan Bapak Presiden. Saya ingin minta tanggapan Bapak soal yang sempat ramai, Pak. Perbedaan Permenkes, Pergub DKI, ojek online tidak boleh bawa penumpang, hanya boleh bawa barang. Tapi kemudian keluar peraturan Kementerian Perhubungan, boleh bawa penumpang. Sempat simpang siur soal hal ini. Apakah Bapak Presiden sempat juga mengamati atau bahkan mungkin menegur? Memang saya undang, Menteri saya undang dan disampaikan bahwa kenapa dibolehkan dari Kementerian Perhubungan. Karena jangan sampai ini menimbulkan masalah baru, persoalan baru. Menteri menyampaikan pada saya, tidak dilarang pun mereka sudah nggak ada penumpang, Pak. Jadi kalau dilarang nanti malah menjadi masalah yang baru. Tapi aturan itu harusnya memang yang benar, satu garis sama semuanya. Tapi ini ada yang melihat dari sisi sosial ekonomi, ada yang melihatnya dari sisi kesehatan. Yang ini memang perlu disinkronkan. Tapi yang terjadi pemerintah malah seperti ini. Mukuli rakyat seperti ini, keliru. Sudah melanggar undang-undang kalau saya. Keliru. Dan ini sekarang kejadian di mana-mana. Saya hanya ingin memberikan inspirasi bahwa yang kita lakukan seperti ini keliru. Lima kita jelas bahwa pemerintah negara itu melindungi rakyatnya. Tapi yang terjadi pemerintah malah seperti ini. Mukuli rakyat seperti ini, keliru. Sudah melanggar undang-undang kalau saya. Keliru. Apa tanggapan Bapak terkait poster mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Bapak? Ya, itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang, dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Dan universitas tidak tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Ya, saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih Pak.
Bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja, dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan, ya saya kira biasa saja. Mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Itu penghinaan. Kalau menjalankan tugas negara, itu kritikan. Jadi kalau ada orang mengatakan presiden kurus krempeng, kekurangan gizi, itu penghinaan. Tapi itu waktu itu belum menjadi presiden ya. Bawa kerbau ke Monas CBY, itu penghinaan itu. Karena pribadinya. Jadi jelaskan. Andai kata dijelaskan di penjelasan begitu, tidak ada demonstrasi mahasiswa ini. Ya kan? Ini orang Indonesia tidak bisa membedakan itu. Berbeda jauh. Kalau pribadinya, itu penghinaan. Kalau menjalankan tugas negara, itu kritikan. Jadi kalau ada orang mengatakan presiden kurus krempeng, kekurangan gizi, itu penghinaan. Tapi itu waktu itu belum menjadi presiden ya. Bawa kerbau ke Monas. Mungkin Anda sudah tahu, yang terakhir adalah tentang rencana dari Kemenhan untuk belanja Alpal Hankam senilai 1.760 triliun. Wah, yang luar biasa. Dan sebelum RDP kemarin, Menhan dengan Panglima TNI, Ibu Koni sudah membuka terlebih dahulu. Kemudian jubirnya marah karena ada dianggap kebocoran rahasia negara. Saya nggak tahu apakah ini rahasia negara ya? Boleh nggak saya tanya? Kayaknya saya juga nanya nih, rahasia negara, rahasia Kemhan, apa rahasia Gerindra? Nah ini, sahabat Indonesia, kami akan berbicarakan tentang sesuatu yang mungkin Anda sudah tahu. Yang terakhir adalah tentang rencana dari Kemenhan untuk belanja Alpal Hankam senilai 1.760 triliun. Kerugian, jangan sampai ada yang merusak fasilitas umum. Paling penting itu. Kita mendengar kok, sangat mendengar, bukan mendengar, sangat mendengar. Ya. Pemerintah akhirnya mengubah kebijakannya tentang program vaksinasi. Dari yang sebelumnya ada yang berbayar menjadi gratis untuk semua masyarakat. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin. Dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi mengatakan kebijakan tersebut berubah setelah menerima banyak masukan dari masyarakat. Setelah melakukan kalkulasi ulang mengenai keuangan negara, pemerintah pun akhirnya memutuskan vaksin COVID-19 untuk masyarakat akan digratiskan. Menyusul keputusan tersebut, Jokowi telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk memprioritaskan program vaksinasi massal pada tahun anggaran 2021. Dengan keputusan ini, Jokowi berharap tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin. Sehingga menimbulkan Ya karena daerahnya Jawa Tengah, larilah saya ke Jawa Tengah, saya menanyakan kenapa dan kenapa. Jadi menurut saya itu jalan pengalaman saya yang seperti makan nasi tiap hari. Tapi kok sampai hari ini masih klasik, sebetulnya ada apa ya? Pak Jokowi, saya berterima kasih loh, Bapak membentuk BRIN loh. Cuman banyak orang nanya, kenapa Pak Jokowi yang dijadikan saya lagi gitu. Lah, saya ya bilang yang nyuruh saya presiden loh. Emangnya mau-maunya saya sendiri. Coba toh. Aneh ya. Padahal terus saya dengar Pak Kepala BRIN di wawancara. Saya ya tetap disinggung. Kenapa yang dijadikan Ketua Dewan Pengarah Ibu Mega gitu. Pak Handoko lalu bilang, loh saya kok denger yang ngomong research itu dulu Pak Habibie sama Ibu Mega. Saya mungkin kurang bisa ngomong kali ya Pak Jokowi. Jadi orang kayaknya
apa sih? Saya dianggap barangkali ya kurang pintar. Saya suka ketawa sendiri. Jadi, nah itu anak-anak dengarkan.